Pinah itu saksi sebenarnya. Ketika terjadi pemukulan pada waktu itu masih hidup. Dilarikanlah ke rumah sakit. Kenapa tiba-tiba sampai di rumah sakit itu dia masih bicara? Kok ditangani oleh orang-orang di rumah sakit itu, dia kok bisa meninggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kreatif Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina, yang mana Bunda Widya membongkar fakta baru tentang kematian Vina dan Eki ya. Jadi kalau menurut penuturannya Bunda Widya ini, Vina itu saat kejadian tidak langsung meninggal, melainkan masih hidup. Setelah itu dilarikan ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu masih sempat bisa berbicara. Tapi setelah itu kenapa kok tiba-tiba nggak bisa bicara dan langsung meninggal? Ini ada apa setelah ditangani oleh pihak rumah sakit kalau menurut Bunda ya. Jadi Bunda Widya ini membongkar semua fakta-fakta saat kejadian. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa penuturan Bunda Widya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Kasus Vina ini berkelanjutan panjang. Kenapa? Ada yang menghapus catatan kakak dari keluarganya, seorang anaknya, ya kan? Karena dia seorang anak bupati, wali bupati. Gini bro, Pinah itu saksi sebenarnya. Ketika terjadi pemukulan pada waktu itu masih hidup. Dilarikanlah ke rumah sakit. Kenapa tiba-tiba sampai di rumah sakit itu dia masih bicara? Kok ditangani oleh orang-orang di rumah sakit itu, dia kok bisa meninggal? Itu bro, itu masih sempat dilarikan ke rumah sakit. Vina itu masih hidup, paham? Lagi pula gini, kawan-kawan geng motor itu kan tim sesnya banyak. Salah satunya ya ketika yang namanya Bapak Sunjaya itu sebelum jadi bupati, ya makanya tahu kawan-kawan Peggy Setiawan itu, tahu betul, boleh dites DNA dong ya. Nah Bapak Sunjaya ini ya memiliki banyak anak, salah satunya Peggy Setiawan itu ya. Kenapa tiba-tiba dihapus? Ya karena Pina mengetahuinya. Lalu Pina ketika di rumah sakit masih bisa bersuara, diakalin supaya dia tidak bisa bicara, ya dah. Nah seharusnya pihak rumah sakit juga, kepolisian ya, menginterogasi di mana Pina itu dilarikan pada waktu itu. Setidaknya memberikan informasi untuk negara ini ya, orang-orang yang menangani Vina ketika di rumah sakit. Kemudian lambat laun doa saya, yang namanya Peggy Setiawan asli dari anak bupati, wali bupati ya, seorang bupati ya, terus anak-anak dari wali bupati juga, geng-geng motor ini segera menyerahkan diri kalau kehidupannya mau aman. Tidak nyaman bro sekarang ini ya, lihat mata saya, tidak akan pernah nyaman. Tidak akan pernah nyaman. Karena saya tahu betul yang namanya Sunjaya. Mereka geng motor itu termasuk AF itu adalah tim sesnya Bapak Sunjaya, seorang bupati Cirebon. Paham? Lalu seorang Sunjaya itu siapa? Sunjaya adalah mantan seorang jenderal. Paham? Di sini harus kuat amat sih backingannya. Tapi mereka sekeluarga tidak akan pernah nyaman selama hidupnya ini. Ini baru 8 tahun bro
Itu aja udah membuat keluarganya kocar-kacir, tidak nyaman. Sampai mendelete yang namanya nama anaknya, salah satunya yang ada di kakak keluarganya. Paham? Ngaku ayahnya cecep lah, apalah. Nggak usah berbohong ya. Saya nggak bisa dibohongi orangnya. Itulah saya. Saya nggak akan bisa terima kebohongan itu. Ya, baik itu kebohongan untuk pribadi saya maupun membohongi publik negara ini. Jangan mentang-mentang mantan jenderal mencalonkan diri sebagai bupati. Kasus itu geng motor yang melibatkan anak-anaknya dibungkam. Suatu saat akan terbongkar. Marilah bersuara. Kenapa? Ibu, ada yang DM di situ. Bu, belum dengar ya? Kalau ada salah satu netizen yang berbicara itu udah dibunuh. Ancaman buat saya. Itu ancaman buat saya. Saya tidak pernah lelah. Ya. Jadi ingat, seorang Pina pada saat dilarikan di rumah sakit masih hidup. Paham? Sampai di situ? Selesai mendadak begitu saja. Kenapa? Ibtu Rudiana bungkam. Padahal salah satu korban juga anaknya. Tidak mau berlarut-larut. Tidak nyaman kan akhirnya? Juga seorang bupati Sunjaya, mantan bupati. Anak-anak itu adalah tim sesnya, termasuk AF. Lihat kalian ya. Jangan bilang itu bukan tim sesnya ya. Langsung ditangkap aja saat ini ya, jangan dikeluarkan. Itu menurut saya. Orang-orang yang udah diinterogasi dulu 2016 lalu tangkap kembali kalau memang kepolisian itu mau cemerlang lagi. Jangan mentang-mentang ya mantan bupatinya mantan jenderal sehingga Indonesia dibungkam semua. Oh ya, ada pula seringkali seseorang ya selalu mengikuti ayahnya datang ke rumah jenderal, tapi tidak pernah boleh parkir di depan rumah seorang jenderal tersebut. Selalu jauh dari rumah seorang jenderal kalau mau nyamperin jenderal ada keperluan. Ya, jalan kaki, parkirnya jauh. Segitu seremnya gitu mantan jenderal. Apakah filosofi yang disampaikan oleh Bapak Bung Karno itu benar? Karena kita lebih sulit melawan penjajah di negara kita sendiri. Penjajahnya oknum polisi, pejabat kita sendiri, mafia lawan kita. Kemudian kalian tidak setuju dengan apa yang saya ungkapkan. Mafia itu musuh besar di negara kita ini. Seharusnya kalian harus mendukung itu. Musuh kita kedua adalah pejabat kita sendiri yang selalu manipulasi data, laporan palsu, dan sebagainya. Kebohongan, KKN, nepotisme selalu masih ada di tubuh pejabat-pejabat kita. Apa kurang puas kalian dengan kata-kata saya ini? Kurang jelas juga? Atau kurang pendengaran? Atau memang buta? Mudah-mudahan ya kata Bapak Jokowi akan memberantas itu semua. Tugas Kapolri, itu semua diberi tugas tapi atas persetujuan Bapak Jokowi. Mohonlah ya, tegakkanlah keadilan kita yang seadil-adilnya. Saya tidak akan pernah lelah. Ingat, tengah malam sekalipun seperti ini saya tetap jawab Anda agar Anda mengetahui ya siasat-siasat busuk oknum-oknum pejabat, mantan-mantan jenderal, mantan bupati yang ada di Indonesia ini menggenggam kekuasaan. Tapi percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan membuatnya, menguaknya ya, membuat seluruh keluarganya, keponakannya, semuanya tidak nyaman
tidak tentram dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita sindirkan, kita sentil, para pejabat-pejabat tersebut merasa tidak nyaman. Ada pula orang yang sebut situ, kalau ibu ini tidak ada lagi, berarti udah mati. Kematian hanya milik Allah. Paham? Percayalah, suatu saat akan terbongkar. Salam buat mantan Bupati Sunjaya, ya. Jadi itu ya teman-teman, penuturan Bunda Widya, yang mana Bunda Widya ini membongkar fakta baru saat kejadian pada tahun 2016 lalu ya, yang mana Winda pada saat itu belum meninggal dan masih sempat dilarikan ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu katanya masih bisa berbicara. Ini menurut versinya Bunda Widya nih ya teman-teman. Dan pada saat Pak Sunjaya itu belum jadi bupati, geng-geng motor itu jadi temannya Peggy Setiawan, anak Pak Sunjaya kalau menurut si Bunda ini ya. Dan yang jadi tim suksesnya ya anak-anak geng motor itu. Jadi kalau menurut Bunda Widya ini suruh periksa kembali, sidik kembali, panggil kembali anak-anak geng motor ini karena aliran dana itu larinya kemana gitu ya. Jadi Bunda Widya ini sudah membongkar fakta-fakta baru tentang kejadian pada saat itu di 2016 dan sampai Vina meninggal, dan sampai ya menyebut-nyebut juga itu Rudiana. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.